Nabi SAW sebaliknya teman-teman melarang kita berdoa mengucapkan kalimat-kalimat yang berbau permohonan atau permintaan, sadar atau tidak sadar, yang buruk. Kata Nabi SAW dalam hadis Bukhari, janganlah seseorang di antara kalian mengucapkan kalimat doa, permintaan, atau munajat, atau penyampaian sesuatu kepada Sang Pencipta yang buruk, baik buat dirinya, baik buat keluarganya, baik buat hartanya, karena jangan sampai malaikat lewat dan mengiyakannya. Misal, orang bertengkar suami istri, kemudian dia mengatakan, saya berharap tidak akan bersama sama kamu lagi. Dia nggak sadar kalimat ini bisa jadi doa. Walaupun dia dalam kondisi emosi. Tidak boleh orang, saya pernah sampaikan kalau masalah anak-anak, kamu nakal sekali. Atau mungkin dia ucapkan tentang rumahnya, kendaraannya, sial tempat ini. Panas, tidak beruntung tempat ini. Atau bahasa apalah. Doa-doa atau kalimat-kalimat yang terlantunkan seperti ini, yang akhirnya sama saja munajat tapi buruk buat dia, buat keluarganya, buat tunggangannya, buat hartanya, namanya laknat. Namanya laknat. Sudah paham makna laknat? Hah? Mana suaranya? Berarti semua ucapan negatif untuk diri, untuk keluarga, untuk harta, namanya laknat. Dan ini hukumnya dosa besar. Tidak boleh melaknat diri sendiri, nggak boleh melaknat keluarga, nggak boleh melaknat harta. Dan laknat saya bilang tadi, masuk di dalamnya semua perkataan yang akhirnya berisi munajat, harapan, permintaan, tapi negatif. Ini nggak boleh. Dan ingat teman-teman, bukan cuma sekedar tidak boleh, Imam Madzhabi masukkan dalam dosa besar. Kita nggak boleh melaknat diri sendiri, nggak boleh melaknat juga orang lain, nggak boleh melaknat harta, nggak boleh melaknat benda, nggak boleh semuanya. Dan kita akan baca nanti ada hadis, ada seekor unta yang dilaknat oleh pemiliknya, maka Nabi SAW suruh penduduk Madinah Muslimin meninggalkan unta itu. Jangan ada yang sentuh lagi unta itu, karena sudah dilaknat oleh pemiliknya. Hanya karena pada saat pemiliknya nunggangi dia, kaki unta ini kesentuh batu, akhirnya dia hampir jatuh. Mungkin kalau kita naik mobil atau motor sekarang, tiba-tiba ada yang ugal-ugalan, lalu kita rem tiba-tiba. Kadang-kadang ada orang kalau kurang berzikir teman-teman, tidak biasa lisannya berzikir, yang keluar semua kata kotor nantinya. Tapi kalau orang biasa berzikir, oh subhanallah, Allahu Akbar, dia berzikir, lain. Itu positif, karena dia sudah terbiasa berzikir, maka keluar kalimat itu. Atau tabrakan tiba-tiba, na'udzubillah. Tapi kalau dia tidak biasa, maka otomatis keluar kalimat-kalimat yang tidak baik. Dan itu bisa jadi doa buat dia atau buat orang lain. Nah kalau buruk, berarti namanya laknat, dosa besar. Jelas ya? Ini judulnya. Judul dosa besar 39 adalah melaknat. Saya akan bacakan Imam Madzhabi mengangkat dalil-dalilnya teman-teman sekalian. Di antaranya adalah hadis riwayat Bukhari Muslim. Hadis yang sangat ringkas, pendek, padat sekali. Dan sebagian ulama mengatakan dari hadis ini sudah cukup sebenarnya setiap mukmin punya pengontrol dalam bermuamalah dengan dirinya atau orang lain. Pendek sekali bunyinya, kata Nabi SAW, la'nul mu'mini kaqatlihi. Melaknat seorang mukmin adalah seperti dosa membunuhnya. Seperti dosa membunuhnya. Jadi kalau kita lagi jengkel sama seseorang, selama dia muslim, kalau kita ucapkan kalimat itu, maka akan kena. Dalam sebuah hadis yang lain apa? Kalau seandainya ada orang melaknat orang lain, maka laknat itu akan naik ke langit. Kemudian tidak diterima di langit. Lalu Allah memerintahkan laknat itu, doa buruk tadi, kembali ke dunia. Kalau orang yang disebutkan padanya laknat berhak mendapatkannya, memang dia orang pelaku itu, maka akan kembali padanya. Tapi kalau tidak, maka akan kembali pada pengucapnya. Jadi pengucapan doa buruk bisa kembali kepada pengucapnya, kembali kepada kita, na'udzubillah. Kecuali keadaannya teman-teman, memang kita dibolehkan melaknatnya secara syar'i, seperti orang melaknat iblis, melaknat atau mengutuk orang-orang kafir yang sengaja memerangi kaum muslimin, seperti di kancah peperangan,
Ada orang kemudian menyerang muslimin dan menyakiti muslimin, lalu kita mengatakan semoga Allah membinasakannya. Sama kan laknat itu. Tapi di sini babnya terbuka, pintunya terbuka, ya. Karena memang dibolehkan secara syar'i. Kalau orang hanya pelaku maksiat teman-teman, tidak boleh dilaknat. Apalagi kalau dasarnya orang ini orang mukmin yang tidak bermaksiat. Seperti pernah ada seorang yang berzina di zaman Nabi SAW lalu dirajam, dilempar batu. Lalu ada seorang sahabat berteriak mengatakan semoga Allah melaknatmu. Kenapa? Karena dia berzina. Dan memang nyata, kepergok, lagi dihukum. Berarti orang lagi buat maksiat kan? Sama kalau kita orang lagi mabuk misalnya di pinggir jalan. Tetap nggak boleh dilaknat teman-teman. Lebih baik kita ucapkan apa? Jangan kita bilang semoga Allah binasakanmu. Mudah-mudahan mobilmu tabrakan. Nah, ini nggak boleh kita ucap. Ya Allah berikan hidayah. Karena pengucapan ini laknat tadi. Kalau tidak kembali ke dia dan memang tidak akan kembali ke orang-orang ini. Kecuali tadi yang saya bilang orang yang dikhususkan. Iblis, syaitan, ya, orang-orang kafir yang menyakiti muslimin. Ada memang pintu-pintunya saja. Kalau tidak, cuma orang yang bermaksiat dari kaum muslimin tidak boleh. Apalagi dasarnya bukan orang bermaksiat. Para ulama, para da'i, para orang-orang soleh dan solehah, diolok-olok, dicaci maki, ini semua masuk dalam masalah bahasan laknat. Melaknat orang mukmin maka lebih berat atau bahkan sama dengan membunuhnya. Kita tahu membunuh dosa besar. Sebagaimana sudah kita bahas juga di dosa besar kita yang kedua, masalah membunuh adalah dosa besar dan itu sangat berat. Dan membunuh orang mukmin teman-teman sekalian, itu dalam ayat Al-Quran disebutkan termasuk yang diancam kekal di neraka selain kekafiran, kemunafikan, kemusyrikan, juga dalam membunuh mukmin secara sengaja. Ini ada ancaman kekal di api neraka, gitu kan? Dan ini masih khilaf di antara ulama memang, tapi umumnya ulama mengatakan zahir hadis ayatnya begitu. Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazaohu jahannam khalidina fiha. Siapa yang bunuh orang mukmin, maka dia akan disiksa atau dikekalkan di dalam api neraka, yang itu ada di dosa besar nomor 2. Maka dia akan dimasukkan ke dalam api neraka dan dia akan kekal di dalamnya. Maaf, sebentar saya pastikan lagi. Iya. Ayatnya dalam surah An-Nisa ayat 93, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazaohu jahannamu khalidan fiha wa ghadiballahu 'alaihi wa la'anahu wa 'adda lahu 'adzaban 'azima. Dan saya beristighfar tadi karena saya salah dalam membaca ayat, tapi ini ayat yang benar, An-Nisa 93, yang artinya barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya neraka jahanam dan dia kekal di dalamnya. Dan Allah murka kepadanya dan melaknatnya serta menyediakan azab yang besar baginya. Ya. Sementara melaknat orang mukmin sama dengan membunuhnya. Hadis yang kedua, tadi hadis Bukhari Muslim, hadis yang kedua riwayat Imam Bukhari dan juga Imam Muslim menyebutkannya. Kata baginda Nabi SAW, sibabul muslimi fusuqun wa qitaluhu kufur. Mencaci maki seorang muslim adalah suatu kefasikan dan membunuhnya adalah suatu kekafiran. Di sini kalimat mencaci maki seorang muslim adalah sebuah kefasikan, maksudnya adalah caci maki masuk dalam laknat. Caci maki masuk dalam laknat. Misal seseorang punya pegawai, lalu dia mengatakan kamu bodoh. Kalimat bodoh ini, walaupun dia lagi salah, bukan itu sama doa buruk kan? Laknat. Maka bisa kembali ke dia, bisa kembali ke dia, tapi pengucapnya walaupun orang itu layak mendapatkan kalimat bodoh, kembali ke dia kalimat itu, tapi laknat ini bisa kembali menjadi dosa besar bagi pengucapnya. Dan lebih baik jangan diucapkan. Lebih baik jangan diucapkan. Beda kalau kita menghardik perilaku. Misal gini, ada orang melakukan perbuatan yang ngawur dia melakukan perbuatan yang orang tidak lakukan. Misal mobil lagi sangat kencang, kemudian dia tiba-tiba berjalan di tengah jalan, seperti menunjukkan sebuah atraksi atau kehebatan gitu kan. Lalu kita mengatakan perilakunya orang ini gila.
perilaku, perbuatannya itu berbeda. Yang dimaksud laknat sini adalah masuk kepada individunya, karena perilakunya memang betul salah, gitu kan? Perilakunya salah. Kalau kamu terus melakukan perbuatan ini, seorang guru bilang sama muridnya, kamu bisa menjadi orang bodoh. Nggak masuk dalam laknat itu. Karena yang sedang dibahas apanya? Perilakunya. Perilaku beda, gitu kan? Kalau kamu terus saja seperti ini, telat datang di kantor, tidak mengerjakan pekerjaan, kamu tidak akan berprestasi. Kata-kata tidak berprestasi, buruk atau tidak? Buruk. Masuk semua dalam globalnya makna laknat, tapi tidak masuk di sini karena dia sedang menilai perbuatan memang yang sedang salah. Beda, gitu kan? Seseorang membersihkan rumah atau masjid masih kotor. Ini kenapa dibiarkan kotor? Kalau begini nanti orang akan menilai kamu buruk, menilai perbuatanmu buruk, bukan laknat itu. Jelas ya? Jadi yang kita maksud di sini adalah individunya. Mencaci maki di sini masuk di dalamnya adalah kefasikan dan membunuhnya adalah sebuah kekafiran. Kemudian dalam hadis Muslim dari Rasulullah SAW bahwasanya beliau bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim juga, la yakunu la'anu syufa'a wala syuhada yaumal qiyamah. Orang-orang yang gemar melaknat, lidahnya suka mengucapkan kata-kata buruk. Termasuk yang teman-teman ya, saya sering dengar orang bercanda sama temannya, ucapkan nama binatang, ya. Panggil nama binatang, panggil kata-kata buruk, ya. Kadang-kadang kalau ditanya apa itu, oh itu artinya ini, oh itu arti buruk semua. Walaupun dia cuma bercanda sama temannya. Di sini dikatakan orang yang suka melaknat, lisannya suka diucapkan kata-kata negatif begini untuk dirinya, untuk orang lain, untuk kendaraan, untuk tunggangan, harta dan seterusnya, tidak akan bisa memberi syafaat. Dan syafaat adalah pertolongan. Saya pernah tekankan teman-teman, syafaat itu akan didapatkan bagi kalau manusia biasa kayak kita, kalau timbangan amal kita sudah lolos. Kalau kita sudah ditimbang amal baik, amal buruk, lalu amal baik kita lebih banyak, maka kita akan bisa memberikan syafaat orang lain. Sebagian ulama mengatakan, sesuai dengan kadar lebihnya, pahalanya dia. Misal pahalanya 10.000, dosanya 100. Maka lebihnya, selisihnya dia bisa membantu orang sejumlah itu, tapi bukan diambil pahala dia, cuman kadarnya saja. Ini ulama ambil daripada hadis Nabi SAW yang berbunyi, sesungguhnya akan ada dari umatku yang bisa memberikan syafaat sejumlah suku Mudar. Suku Mudar adalah suku Arab yang sangat banyak jumlahnya, gitu kan? Ada orang kena banyak sekali amal solehnya, dosanya sedikit, dia lolos, kemudian dia bisa memberikan pertolongan sampai satu suku, gitu kan? Lalu lanjutan hadis kata Nabi SAW, dan ada juga di antara umatku yang akan saking besarnya dosa yang dia lakukan, yang akan membesar di neraka sampai dia sendiri menjadi salah satu sudut neraka itu. Tapi saksi bahasan kita potongan pertamanya. Orang yang suka melaknat teman-teman tidak boleh memberi syafaat. Sebagian ulama mengatakan syafaat di sini masuk dunia dan akhirat. Artinya kalau ada orang mau merekomendasikan orang lain, tidak layak dia bisa memberikan rekomendasi kalau dia sendiri suka melaknat, suka menghardik, suka mencaci maki, suka menyalahkan, ya, mendoakan yang buruk. Dan juga dia tidak akan menjadi saksi untuk umat-umat yang lain yang disampaikan risalah pada mereka pada hari kiamat. Karena nanti kita akan menjadi saksi hari kiamat. Nanti dalam sebuah hadis dikatakan Nuh alaihissalam didatangkan oleh Allah di mahsyar bersama dengan kaumnya. Lalu Allah tanya, hai Nuh, kau sudah sampaikan belum apa yang saya perintahkan? Kata Nuh, sudah ya Allah. Tanya kaumnya, apakah Nuh sudah dakwakan kalian? Enggak pernah Nuh datang kepada kami. Lalu kata Allah SWT kepada Nuh, siapa saksimu Nuh? Dia bilang Muhammad dan ke umatnya. Dipanggillah Nabi Muhammad SAW dengan kita semua memberikan syafaat. Ya, kita memberikan kesaksian, bahwasanya betul Nabi Nuh sudah menyampaikan dan kami terima dalam Al-Quran dari surah Nuh engkau turunkan ya Allah. Jumlahnya sekian ayat, lalu ayat-ayatnya ditilawakan sehingga kaum Nuh tidak bisa membantah. Karena apa yang mereka lakukan Allah sudah sampaikan dalam Al-Quran. Nah, orang yang suka melaknat tidak bisa ikut-ikutan memberikan kesaksian. Tentu ini sebuah kebanggaan pada hari kiamat ya, karena kita bisa jelas, oh ini umat Muhammad, umat yang terbaik, karena kita umat terbaik. Sebagaimana sabda Nabi SAW dalam sebuah hadis yang sahih yang lain, tidak ada satupun umat sebelum kalian kecuali berharap menjadi kalian, gitu kan? Karena besarnya fadilah kita sebagai
umat Nabi Muhammad SAW. Nabi SAW juga mengingatkan agar setiap muslim tidak boleh memilih teman yang suka melaknat atau lisannya suka mengucapkan kata-kata yang tidak baik. Nah, itu disebutkan di dalam riwayat Imam Muslim. Kata Nabi SAW, la yanbaghi li sadiqin an yakuna la'anan. Tidaklah patut bagi seorang teman menjadi seorang tukang laknat atau suka melaknat. Kita sudah tahu kalau kita ketemu kemudian dia suka mencaci maki atau ucapkan kalimat buruk buat dirinya kah, buat orang lain kah, gitu kan? Itu semua buruk. Ya, ini buruk teman-teman sekalian. Sama dengan yang saya lihat orang sering sebut di Jakarta lata, sembarangan ucap-ucapan. Dan ini saya, Allahu a'lam, saya pribadi melihat, mungkin saya salah ya, tapi saya melihat ini mungkin karena dibiasakan saja. Dianggap bahan bercandaan awalnya, lama-lama jadi kebiasaan dia. Lama-lama, karena ini kalau kita tanyakan di teman-teman medis mungkin tidak ada penyebabnya ini. Bukan orang yang gila. Jadi dia cuma karena menganggap lucu, dia anggap juga orang-orang anggap dia jadi lucu, jadi ngucapin kata-kata yang tidak baik. Ini juga masuk. Kalimat-kalimat buruknya bisa jadi laknat karena orang yang tidak dihitung, tidak dihisab oleh Allah hanya anak kecil sebelum balik, orang gila sampai sadar, gitu kan? Dan juga orang tidur sampai dia bangun. Selain daripada ini akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang mukmin secara umum yang dihasankan hadisnya oleh Imam Tirmidzi, dilarang juga menjadi orang yang suka melaknat, menyalah-nyalahkan, berkata-kata buruk, menyakiti orang lain sebagaimana sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, laisal mu'minu bit-ta'an walal la'an walal fahish walal badhi. Bukanlah seorang mukmin yang sejati orang yang suka mencelah, yang gemar melaknat, yang suka berbuat keji dan suka berkata kotor atau menyakiti orang lain. Itu orang mukmin tidak usah. Bahkan saya sudah pernah ajarkan teman-teman, kalau kita diajak ribut, diajak bertengkar, wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Kamu begini, kamu begitu. Sudahlah, tinggalkan saja. Enggak usah ikut-ikutan. Karena dua orang yang bertengkar, dua-duanya jadi jelek mukanya. Kenapa antum mau ikut-ikutan jadi jelek seperti dia? Karena kita manusia, ada emosi. Kalau lagi bertengkar dengan orang, tidak usah baca WA-nya, tidak usah baca SMS-nya. Tidak usah dilihat. Baca Al-Quran, berzikir kepada Allah, doain supaya dapat hidayah. Belum lihat, mungkin dia marah. Semoga Allah kasih hidayah. Selesai. Insya Allah Allah kasih kebaikan itu. Nanti Allah perbaiki. Gitu. Daripada ikut-ikutan. Ya. Karena dia buruk, kita buruk. Dia melaknat, kita bisa melaknat. Dua-duanya hanya kena keburukan. Dan kata Nabi SAW, kalau dua orang sedang bertengkar, maka laknat Allah turun kepada yang memulainya. Siapa yang memulai pertengkaran, dia yang dilaknat sama Allah. Jadi kalau laknat dari Allah melalui malaikat adalah diangkat berkah hidupnya. Kalau laknat kita, manusia kita mengucapkan, berarti kita berharap keburukan buat diri kita atau orang lain. Kalau dari malaikat, dari Allah itu diangkat berkah hidupnya. Kalau dua orang bertengkar, maka laknat Allah turun kepada orang yang memulainya. Dan yang tidak membalasnya, terus didoakan malaikat agar dapat rahmat dan pengampunan. Sampai dia membalasnya. Kalau dia sudah balas, dua-dua kena laknat. Jadi tinggalkan saja. Kamu begini, kamu begitu ya, ngomong aja, kita jalan saja. Dia yang ngomong. Tulis SMS sampai 1000, tidak usah baca. Tidak usah baca. Kita baca, wah dia begini, balas lagi, habis umur gitu, untuk apa? Kita kalau balas SMS, balas WA begitu bertengkar itu sudah bisa satu surah Al-Quran dibaca. Satu huruf 10 pahala. Benar nggak? Amalin ya. Jangan cuma benar-benar tapi. Contoh realita lapangan, banyak orang begitu. Jadi jangan buang-buang waktu, nggak ada gunanya. Orang mukmin itu tidak suka mencela. Memang tidak gemar, dia tidak mau. Nggak usah ribut-ributan. Kita jelaskan pada saat perlu. Kalau ada pun orang teman-teman, ada dosa besar nanti yang kita bahas, masalah tidak boleh berdebat. Kalau hal-hal yang kita anggap perlu berdebat, menjelaskan argumentasi dan ada manfaat, sampaikan. Nggak ada manfaat, nggak usah. Kalau diajak dialog kemudian kita nanti jelaskan juga sama saja, nggak ada perubahan dan kita tahu ini sebenarnya salah, untuk apa kita berdebat?
Gak ada gunanya kan? Gak ada gunanya. Pernah salah satu ulama di Madinah didatangi oleh seorang syekh Syiah dari Iran di musim haji, waktu kami masih mahasiswa di sana. Diajak berdialog, kami mau berdialog. Syekhnya angkat Quran, kemudian dia bilang di depan mahasiswa, saya mau berdebat dengan anda, tapi percaya nggak dengan ini? Quran ini, diangkat Quran. Percaya nggak? Quran ini Quran ahli sunnah, 30 juz. Qurannya mereka 49. Kata dia, tidak, saya tidak percaya. Kata Syekh, saya tidak mau berdebat. Lalu rujukannya apa nanti? Nggak ada gunanya. Macam-macam mereka ucapkan, oh penakut, oh begini. Ngomong aja, silakan. Ukir kata-katamu sepanjang mungkin, tidak masalah. Hah? Tulis silakan sampai capek. Malaikat juga catat kan? Dan kalau laknat itu, doa itu tidak layak untuk orang itu, kembali ke siapa? Ke dirinya sendiri. Kamu bodoh, kamu begini. Dia sedang bilang, ya Allah jadikan saya bodoh, ya Allah jadikan saya begini, jadikan saya sial. Na'udzubillah. Hah? Paham ya? Alhamdulillah. Amalkan. Kemudian sabda Nabi SAW juga sama ya teman-teman ya. Tidak boleh gemar mencela, tidak boleh gemar melaknat, tidak usah suka berbuat keji. Berbuat keji itu suka iseng, ganggu orang. Itu perbuatan keji. Sengaja pukul, sengaja sembunyiin barangnya orang. Jangan dijadikan bercanda ini teman-teman. Maaf, sengaja buang angin, ganggu temannya. Nah, iya. Kemarin orang nanya di bahasan saya di Bulughul Maram, Ustadz bagaimana saya ini suka tidak bisa tahan diri, selalu keluar angin. Bagaimana hukumnya? Boleh nggak tahan kalau saya lagi sholat? Saya bilang sebelum saya jawab saya bilang gini, ini adalah sebuah hal yang dibiasakan. Coba kalau antum biasakan teman-teman tidak buang angin sembarangan. Maaf saya bahasakan ini, antum tidak akan terbiasa di depannya orang. Bahkan subhanallah kita akan melepaskan angin itu di tempatnya saja, di WC. Yang lainnya tidak pernah. Ada orang enggak, bercanda. Pegang kuping temannya, bunyi kentutnya. Oh iya, bercanda dia membuat temannya ketawa. Duduk sama istrinya dikentutin sama dia. Kenapa nih? Dianggap bercanda, jangan. Nanti akhirnya jadi kebiasaan. Nanti antum biar depannya tamu juga begitu. Jadi nggak bisa tahan, gitu kan? Saya pernah menghadiri mengunjung rumah orang itu. Jadi tuan rumahnya duduk sambil ngobrol sambil kentut gitu. Saya duduk di situ, entah ya, bagi saya sesuatu yang aneh. Kenapa harus ada ini? Kan subhanallah secara fitrah ada hal-hal yang Allah buat kita tidak suka itu. Ya? Tidak suka orang ngupil, orang apalah muangin angin itu, apalah itu orang sembunyikan barang-barangnya orang lain. Sebenarnya fitrahnya orang tidak suka. Cuma syaitan kemas seakan-akan itu lucu sehingga dijadikan bahan bercandaan. Jadi ini semua harus diulang, harus diulang. Ini sama dengan istilah tadi dikatakan fahish. Fahish itu suka berbuat keji, iseng. Nabi mengatakan orang mukmin tidak boleh begitu. Dan bazi itu suka berkata kotor. Ya. Kemudian selanjutnya hadis Nabi SAW yang disebutkan di dalam hadis riwayat Abu Daud. Dan Abu Daud mensahihkannya hadis ini. Rasulullah SAW bersabda, Innal abda idha la'ana syai'an sa'idatil la'natu ila as-sama'i fatughlaqu abwabus sama'i dunaha. Thumma tahibtu ila al-ard fatughlaqu abwabuha dunaha. Thumma ta'khudhu yaminan wa shimalan fa idha lam tajid masagan raja'at ila alladhi lu'ina in kana ahlan lidhalik wa illa raja'at ila qailiha. Sesungguhnya seorang hamba apabila melaknat sesuatu, orang kah, benda mati kah, apa saja, batu kah, pohon kah, hewan kah, apa saja. Laknat itu mendaki atau naik ke langit, maka pintu-pintu langit ditutup di hadapannya, karena tidak ada yang boleh naik ke Allah kecuali baik saja. Dalam Al-Quran Allah mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, ilaihi yas'adul kalimut thayyibu wal amalus salihu yarfa'u. Hanya yang naik ke Allah hanya kalimat baik saja. Jadi yang buruk-buruk Allah sudah tahu buruk, gak usah diangkat ke saya. Allah gak mau terima. Ditutupkan semua pintu-pintu langit. Jadi doa yang baik, ucapan yang baik, nasihat, yang santun, yang itu diangkat ke langit. Tapi semua yang buruk tidak ada. Kemudian ditutup pintu-pintu langit di hadapannya. Lalu laknat itu kembali ke bumi dan pintu-pintunya pun ditutup di hadapannya.
lalu ia mengambil ke arah kanan dan ke arah kiri, dan ketika ia tidak menemukan jalan, maka ia kembali kepada orang yang dilaknat apabila ia memang berhak mendapatkannya. Namun jika tidak, maka ia menimpa orang yang mengatakannya. Juga baginda Nabi SAW menyebutkan dalam hadis riwayat Muslim, Nabi SAW pernah menghukum seorang wanita atau perempuan yang melaknat untanya dengan memerintahkannya untuk melepaskan unta itu. Sudah bukan milik dia lagi, disuruh lepas unta itu. Imran ibn Husain berkata, "Bainama Rasulullah SAW fi ba'di asfarihi wa imra'atun minal ansari ala naqah fadarijat fala'anatha fasami'a dzalika Rasulullah SAW faqala khudhu ma 'alaiha wada'uha fa innaha mal'unah." Ketika suatu kali Rasulullah SAW telah berjalan di suatu perjalanan beliau SAW, seorang wanita dari kaum Ansar untanya terperanjat. Ini yang saya bilang tadi, mungkin kena batu kakinya. Maka perempuan itu tiba-tiba melaknatnya. Tapi tidak disebutkan lafaz apa yang diucapkan ya. Bisa kalimat laknat atau bisa yang lainnya. Dan itu didengar oleh Rasulullah SAW. Maka beliau bersabda, ambillah sesuatu yang ada di atasnya, di atas unta ini, dan biarkan, lepaskan dia, karena ia sudah dilaknat. Ia sudah dilaknat. Bayangkan ya, unta miliknya orang loh ini. Dia laknat untanya sendiri, Nabi suruh turunkan barang-barangnya, orangnya juga turun, untanya lepasin. Karena unta itu sudah dilaknat. Artinya ada doa buruk padanya. Ada doa buruk padanya. Hati-hati teman-teman, ini banyak orang ucapin kata-kata yang tidak sadar. Saya tidak mau punya anak lagi dari kamu. Bahaya tuh. Akhirnya dia berharap istrinya hamil, gak bisa hamil-hamil. Dia lupa kalau dia pernah ucapin laknat itu. Ada solusi teman-teman. Kalau sudah terlanjur pernah diucapkan kalimat-kalimat buruk laknat begini, minta sama Allah petunjuk. Ya Allah, kalau pernah hambamu ini mengucapkan kalimat laknat, doa buruk untuk diri hamba, untuk istri hamba, untuk suami hamba, untuk anak-anak hamba, untuk harta hamba, ingatkan ya Allah, dan ampunilah. Setiap kali kita terlintas, kayaknya saya pernah ucapin kalimat sial deh di mobil. Ya Allah, aku beristighfar dengan kalimat itu. Atau usaha ini, kayaknya usaha ini gak maju-maju deh, misal. Ya Allah, saya beristighfar dengan kalimat itu. Kata ulama, kita boleh beristighfar secara global, semua dosa dimaafkan, atau kalau pas terlintas dosa tertentu, kita fokus minta sama Allah itu. Karena bisa saja Allah memang ingatkan. Mungkin dosa itu bobotnya agak berat, maka butuh istighfar lebih banyak. Maka kita bersihkan dengan cara khusus. Ya, seperti kalau ada noda di mobil atau di pakaian, kita fokus bersihkan dia, sampai dia bersih. Maka itu insya Allah jauh lebih cepat. Ini solusi kalau orang sudah terlanjur mengucapkan. Dan sampai sekarang teman-teman bisa, saya dan anda sekalian, kita semua ini teman-teman sekalian memohon kepada Allah Azza wa Jalla, Allah yang Maha Tinggi Maha Pemurah, untuk mengingatkan kita semua apa yang pernah kita ucapkan. Lalu kalau teringat istighfar, istighfar sampai kita merasa diri kita sudah menyampaikan. Karena ada juga bahasan dalam hadis Nabi SAW. Misal contoh, siapa yang berbuat baik pada kalian maka balaslah yang setimpal. Kalau kalian tidak punya, maka doakanlah orang itu sampai kalian merasa dalam hati nurani sudah membalasnya. Berarti sebagian ulama berijtihad mengambil dari hadis ini, orang kalau mau bersyukur kepada Allah, dia ucapkan jangan cuma satu kali alhamdulillah, dia terus alhamdulillah, 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 sampai dia terasa memang ada kepuasan hati, atau mendoakan orang lain, atau beristighfar dari dosa-dosanya. Nggak cukup dengan satu kali astagfirullah wa atubu ilaih. Mungkin dosa kita butuh 1000 kali istighfar, kita nggak tahu, gitu kan? Maka harusnya kita terus sampai merasa hati ini tenang, gitu kan? Agar kendala-kendala atau hambatan-hambatan ini diangkat oleh Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala. Ini juga bisa teman-teman jadikan sebagai bahan untuk muhasabah ya. Kalau mobil sering rusak, rumah sering bermasalah, sering bocor, sering bertengkar suami istri, apalah masalah-masalah, coba ingat-ingat, mungkin ada kalimat-kalimat yang kita pernah salah ucapkan. Ya Allah, aku beristighfar di setiap kalimat yang aku pernah ucapkan yang berbau laknat. Semoga engkau ingatkan ya Allah, aku bertobat, pandulah aku agar bisa membersihkannya. Allah lebih tahu bagaimana nanti kita melakukan pembersihan itu. Kemudian hadis yang lain, masih lanjutan sebenarnya, hadis Imran bin Husain, hadis tadi ini, Imran bin Husain radhiyallahu anhu, qala Imran, faka'anni anzuru ilaiha al-ana tamshi fin nasi ma ya'ridu laha ahad. Imran bin Husain mengatakan, aku lalu melihat unta itu tadi yang Nabi SAW yang sudah dilaknat, Nabi suruh lepaskan saja, jalan di tengah-tengah orang dan tidak ada seorang pun yang memperdulikannya. Artinya karena orang sudah tahu Rasulullah suruh tinggalkan karena imannya orang pada saat itu sangat luar biasa,
maka mereka pun akhirnya meninggalkan unta itu. Sampai seperti itu teman-teman sekalian. Ini banyak sekali orang ya, maaf saya sering dengar ya, saya pernah orang kalau sedikit bocor ban mobilnya sial, selalu kalimat sial ini biasa sekali diucapkan, sial, sial. Ya, laknat itu loh, kalimat buruk gitu kan. Hanya betul-betul mobilnya jadi sial. Ya, tidak beruntung lah, apalah kalimat-kalimat yang sudah saya berikan contoh-contoh tadi. Kemudian hadis terakhir dalam bab kita ini adalah hadis yang diriwayatkan Abu Daud dalam Kitabul Adab dan Imam Ahmad juga sebutkan dalam musnadnya. Sebenarnya hadis ini menjelaskan kepada kita bahwasanya riba itu dosa besar. Tapi riba yang paling berat, artinya makna hadis ini di atas dosa riba ada, yaitu sengaja mencampuri, maksudnya di sini mendoakan buruk, mempermalukan, menghina saudara muslim. Kata Nabi SAW, dari Abu Hurairah bahwasanya Nabi SAW bersabda, Inna arbar riba istitalatul mar'i fi irdi akhihi muslim. Sesungguhnya riba yang paling kejam adalah celaan seseorang terhadap kehormatan saudaranya yang muslim. Terhadap saudaranya yang muslim. Baik teman-teman, mungkin ada di antara kita yang berkata, Ustaz dari tadi dalil-dalil ini berhubungan dengan masalah melaknat orang muslim. Apakah boleh kalau begitu seseorang muslim melaknat orang kafir? Ini butuh rincian. Kalau yang kita laknat perilaku kekufurannya, ya, Allah melaknat kekafiran misal, maka itu perilaku, tadi saya bilang tidak masuk dalam laknat. Tapi kalau individu butuh rincian. Kalau memang dia orang yang layak kena laknat, tadi saya bilang musuh di medan perang sengaja mengganggu muslimin, atau ada orang yang memang jahat mengatur strategi-strategi yang buruk bagi kaum muslimin, maka ini boleh dilaknat secara individu karena terbuka pintunya tadi. Tapi kalau orang non muslim tidak ada hubungannya, baik tetangga kita atau kerabat kita, dia cuma bekerja, teman kantor, hidup sesama kita di negara, nggak buat masalah apa-apa. Dia jalan dengan lakum dinukum waliyadin, dia jalan dengan prinsipnya sendiri, maka ini teman-teman sekalian tidak boleh dilaknat. Berlaku hukum tidak boleh dilaknat, sebagaimana tidak boleh dirampok, tidak boleh didolimi, tidak boleh digibah, ya, tidak boleh dicaci maki, nggak bisa sama sekali. Ada sebuah hadis yang berbunyi, hadis riwayat Bukhari Muslim, pada hari kiamat nanti kata Allah Subhanahu wa taala, tidak layak penghuni surga masuk ke dalam surga sementara masih ada hak ahli neraka padanya. Ahli neraka berarti ada orang kafir di situ. Kalau misal seseorang sudah mau masuk surga, pahalanya 10.000. Ternyata timbangan dosanya lebih sedikit. Tapi ada ternyata hak orang-orang kafir pun yang pernah, misal dia ghibah atau ada pegawainya non muslim lalu kena, non muslim gak usah kasih gaji misal. Tetap kata Allah tidak boleh dia masuk ke dalam surga sebelum haknya ini diambil. Dia tidak dikasih pahala kalau orang kafir, tapi kadar pahalanya si muslim ini dikurangi. Misal bobotnya 700 ya, dikurangi 700. Dan itu mengurangi derajat dia di surga. Jadi kalau orang kafir yang tidak ada masalah, jangan ada hubungannya teman-teman sekalian. Kembali kepada hadis Nabi SAW, khairun nasi anfa'um linnas. Orang muslim yang paling baik, orang muslim yang paling bermanfaat bagi manusia secara umum. Allahu a'lam. Jelas ya? Baik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.